Informasi lain, pemirsa, dua orang tewas tertimbun longsor saat liburan di sebuah villa di kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Evakuasi dua jenazah berlangsung dramatis karena korban berada di tebing setinggi 15 meter. Petugas gabungan mengevakuasi dua jasad korban yang tertimbun longsor di salah satu villa, Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Jasad korban Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan usai pencarian selama 12 jam. Menurut saksi, korban tengah bersama keluarga besarnya sedang berlibur sejak Sabtu siang. Diduga akibat hujan deras yang mengguyur menyebabkan material tanah setinggi 15 meter di perbukitan mengalami longsor. Akibat kejadian ini, 5 korban tertimbun longsor, 3 selamat dan 2 orang meninggal. Diketahui akibat banjir dan longsor di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor menyebabkan total 3 orang meninggal dunia, 3 orang luka, dan kini tengah dirawat di Rumah Sakit RSPG Cisarua Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara pasca banjir dan longsor, warga harus membersihkan lumpur dan kotoran serta puing di sekitar rumah mereka di Kampung Sedek, Desa Megamendung, Kabupaten Bogor. Sementara sebagian warga masih mengungsi di sanak saudara dan kerabat yang tidak terkena banjir. Warga membutuhkan bantuan air bersih dan pakaian layak pakai serta selimut karena seluruh pakaian basah terendam banjir. Sebelumnya banjir bandang terjadi di Kecamatan Megamendung hingga menyebabkan longsor di Kecamatan Cisarua. 3 orang tertimbun dan 3 orang lainnya luka-luka. Selain Jakarta, sejumlah wilayah di Bekasi dan Tangerang juga terendam banjir, termasuk kawasan elit Alam Sutra, Tangerang, Banten. Warga terpaksa melewati banjir yang merendam perumahan Pinanggria, Kota Tangerang, Banten, Minggu sore. Sejumlah kendaraan ikut terendam banjir. Diguyur hujan deras, buruknya sistem drainase membuat ketinggian banjir kemarin terus naik, bahkan hingga mencapai 1,5 meter. Sejumlah lokasi di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan juga terendam banjir, di antaranya depan Mall Alam Sutra. Akibat banjir, terjadi kemacetan di sejumlah lokasi. Sementara itu, di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, warga yang terjebak banjir di perumahan Jati Bening Permai terpaksa harus menggunakan perahu. Ketinggian banjir mencapai 70 cm, menyulitkan warga saat beraktivitas. Selain hujan deras yang menyebabkan Kali Cakung meluap, banjir diperparah buruknya sistem drainase. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara kurang konsentrasi saat mengemudi dalam kondisi hujan deras, sebuah minibus berisi 11 orang terjun ke sungai di Bekasi, Jawa Barat. Kondisi sungai yang banjir membuat mobil terbawa arus hingga tersangkut di jembatan. Sebuah minibus berisi 11 penumpang terjun bebas ke aliran kali di Kampung Kedaung, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Debit air tinggi ditambah arus deras membuat mobil terbawa arus hingga warga setempat mengganjal minibus dengan sejumlah bambu. Peristiwa bermula saat minibus melaju dengan kecepatan sedang dari arah timur menuju barat saat kondisi hujan deras. Kondisi kaca depan mobil yang berembun membuat sopir hilang kendali hingga terjun ke sungai. 11 penumpang yakni 6 anak-anak dan 5 lainnya dewasa yang balik berwisata dari Pakis Karawang ini selamat. Proses evakuasi minibus menunggu alat berat dan air surut. Kasusnya kini dalam penanganan Kepolisian Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawhari Lutfi, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki yang menderita kejang-kejang terjebak kemacetan di ruas tol Ancol saat dilarikan ke rumah sakit. Panik, sang ibu keluar dari mobil meminta 2 petugas PJR membelah kemacetan dan membawa korban ke rumah sakit. Selama pagi melaporkan jam 9.03 membantu pengguna jalan yang sedang kejang. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh 2 petugas PJR di Lantas Polda Metro Jaya, yakni Aibtu Bagdo Purwanto dan Brigadir Nukit Pramudo.
Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang tersebut ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang menjalankan giat off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Bocah malang ini telah ditangani tim medis rumah sakit dan kondisinya sudah semakin membaik. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral ratusan warga berebut pakaian bekas seharga 10 ribuan di Cilegon, Banten. Promo baju harga ceban diunggah di media sosial. Warga mengantri tak hanya dari Cilegon tapi juga dari luar Pulau Jawa. Warga menyerbu dan saling berebut untuk mendapatkan barang seperti topi, celana, kaos, hingga kemeja sesukanya di Cilegon, Banten hingga viral. Mereka berebut untuk mendapatkan barang pilihannya seharga Rp10.000 per satuannya. Sebelumnya pemilik toko sudah mengumumkan melalui media sosial sebagai promosi. Tak diduga, informasi ini tersebar hingga warga antri di depan toko sebelum dibuka. Warga mengaku sengaja datang ke toko untuk mendapatkan pakaian bekas berkualitas. Warga juga rela berdesak-desakan untuk memperoleh baju bekas pilihannya. Pemilik toko mengaku sengaja memanfaatkan media sosial dalam penjualan barang impor miliknya. Bahkan banyak warga dari luar Pulau Jawa yang sengaja datang untuk membeli baju bekas. Sementara itu, penjualan baju bekas hingga kini masih ramai dibahas berkaitan larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Para penggemar thrifting pro kontra dengan langkah pemerintah melarang impor baju bekas yang bisa berdampak dengan kebiasaan mereka membeli baju bekas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berbekal borgol dan mengaku polisi, 3 warga diringkus tim kriminal Polres Batu, Jawa Timur. Ketiga pelaku ditangkap saat pesta miras di sebuah warung remang-remang. Inilah 3 orang yang menjadi polisi gadungan ditangkap di salah satu warung remang-remang di Kota Batu. Saat ditangkap, ketiga pelaku, Saifur Rahman, Yoyon, serta Fauzan Anwari, hanya pasrah saat pesta miras. Ketiganya digelandang ke Polres Kota Batu untuk pemeriksaan karena melakukan aksi pemerasan. Kasus berawal saat salah satu pelaku meminta tolong pada korban untuk menggandakan uang dengan cara ritual. Mengetahui apa yang dilakukan korban tidak masuk akal dan membawa uang palsu, pelaku menghubungi kedua pelaku lainnya untuk melakukan drama penangkapan. Berbekal borgol, korban diminta memberikan uang damai sebesar Rp25 juta agar kasusnya tidak dilanjutkan. Namun korban hanya bisa memberikan Rp20 juta dan disepakati para pelaku yang kemudian melepaskan korban. Merasa ada kejanggalan, korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Batu hingga ketiga pelaku diringkus. Saat ini ketiga pelaku beserta sejumlah barang bukti alat kejahatan sudah diamankan di Polres Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.